بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Berkata beliau hafizahullah, wa min syawahidi quwwatihi, dan di antara bukti-bukti betapa kuatnya dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi kekuatannya, qiyamus sama'i wal ardi bi amrih, tegaknya urusan langit dan bumi dengan perintahnya, wa hifdhihi lahuma, bagaimana dia menjaga keduanya, wa lima fihima bi qudratihi, ya, dan apa yang terdapat dalam keduanya dengan kekuasaannya, fala yu'jizuhu syai'un, tidak ada yang dapat melemahkan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dahsyatnya alam semesta yang terbentang ini, kokohnya langit, tak ada padanya celah. Betapa kokohnya bumi, yang dalamnya ada gunung-gunung yang kokoh, ya, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bumi ini berbagai macam Allah ciptakan, ada gunung, ada daratan, ada lautan. Dalam lautan banyak sekali binatang-binatang yang besar dan kokoh-kokoh dahsyat, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam daratan, dalam segala hal. Bagaimana Allah datangkan angin dengan dahsyatnya, menenggelamkan, ya, kapal-kapal yang besar. Bagaimana Allah datangkan hujan, membuat banjir. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaannya di bumi ini. Jalla fi'ulah. Bagaimana didatangkan gempa, bagaimana didatangkan likuifaksi. Ini semua menunjukkan dia Tuhan yang maha kuat. Jalla fi'ulah. Lihatlah bagaimana dahsyat penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidaklah berat bagi Allah menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Dan dia juga berfirman, awalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di bumi, fayanzuru, tidakkah mereka melihat, kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat ulah kejelekan, kemaksiatan orang-orang sebelum mereka, wa kanu ashadda minhum quwwah, padahal orang-orang terdahulu lebih dahsyat kekuatannya dari apa yang mereka miliki, lebih panjang umurnya. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh, tidaklah ada yang dapat melemahkan Allah sesuatu apapun, baik yang di langit maupun di bumi. Innahu kana aliman, dialah Tuhan yang maha mengetahui, qadiran, yang maha kuasa menentukan segala urusan, menetapkan segalanya. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, dan diantara bukti-bukti tanda-tanda yang dapat disaksikan, betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rezeki di tangannya. Dia yang memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Begitu banyaknya hamba manusia, Allah beri semuanya rezeki. Subhanallah. Kita selalu bergantung dengan ilmu kita, kekuatan kita, padahal Allah telah menetapkan rezeki untuk setiap orang. Kita yang sudah bekerja, Allah tetapkan rezeki dengan sebab ikhtiar. Subhanallah. Anak-anak dalam janin ibunya ketika belum lagi dapat dijangkau oleh kedua tangan, tak mungkin dia disuapi, tak mungkin disusukan. Dalam janin sang ibu tetap Allah berikan kepada rezeki. Jalla fi'ulah. Banyak binatang-binatang yang lemah yang tak bisa mencari rezeki sendiri, makhluk yang lemah, ya. Ka'ayim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak makhluk melata di bumi yang dia tak bisa mencari rezekinya sendiri, Allah yang berikan rezeki baginya dan kalian semua. Subhanallah. Ya, ada saja cara bagaimana Allah memberi rezeki terhadap makhluk-makhluknya yang begitu banyak, anekanya, ragamnya, macamnya. Semut saja entah berapa ratus jenis semut, ya, banyak jenisnya.
Itu masih jatuh serangga, bagaimana serangga lain. Semuanya dapat rezeki, semuanya bawa rezeki. Subhanahu wa ta'ala. Itu makhluk-makhluk yang kecil bagaimana yang besar. Allahu Akbar. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu latifun bi'ibadih. Dialah Allah Tuhan yang begitu lembut kepada hamba-hambanya. Dia kirim manusia rezeki dengan cara yang begitu indah, ya, yang sesuai dengan kemampuan hamba memikulnya, dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya. Itulah makna latifun. Diatur rezeki kita sedemikian rupa, dia sampaikan rezeki kepada kita sedemikian rupa. Tidak sekaligus dicurahkan Allah rezeki tersebut, tapi dia atur biqadarin, dengan ketentuan. Subhanallah, untuk kemaslahatan kita. Itulah kelembutan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Tatkala bayi tak memiliki gigi untuk mengunyah apapun juga, subhanallah, baru terlahir tak bisa mengunyah nasi, tak bisa makan pisang sebagaimana kita. Allah berikan kepada mereka rezeki tanpa harus mengunyah. Subhanallah, susu, air susu ibu yang begitu dahsyatnya, yang layak untuk mereka konsumsi, paling sesuai dengan mereka. Jalla fi'ulah, subhanahu wa ta'ala. Ya, yang begitu mudah, tak payah sang ibu memanas-manaskan air susu sebagaimana susu, ya, dari hewan. Susu lembu, susu kambing harus dipanaskan terlebih dahulu, disterilkan tempat-tempatnya, dicuci terlebih dahulu. Tiap malam anak bangun payah, dia harus ke dapur mencuci tempat susu, memanaskannya, masukkan air dan seterusnya. Belum lagi nanti harganya. Subhanallah. Kadang-kadang kandungan susunya tak sesuai. Allah mudahkan. Allahu Akbar. Air susu ibu yang begitu dahsyat. Standby kapanpun juga, menambah kedekatan antara ibu dan anak. Jalla fi'ulah. Dialah Tuhan yang Maha Tinggi, subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuatannya, tatkala anak tak bisa bicara apapun juga, tak bisa dia minta tolong, aku lapar, aku haus, aku sakit, Allah berikan kepada dia bahasa isyarat yang dengannya ibu tanda tahu. Allahu Akbar Jalla wa'ala. Dia menangis pertanda dia dalam keadaan risau, mungkin kelaparan, mungkin kehausan. Dia menangis mungkin dalam keadaan dia pipis dan seterusnya. Dia menangis mungkin dalam keadaan sakit. Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang tak bisa bicara, orang bisu. Allah ciptakan bahasa yang semua orang bisa mengerti. Bahasa apa? Isyarat. Kadang-kadang kita pergi haji, tak tahu bahasa Arab. Bahasa Arab tak tahu, Arabnya Arab maklum. Yang dia ketahui Arab maklum. Subhanallah. Allah buat kita bahasa isyarat yang dengannya kita bisa berinteraksi untuk hajat kita. Jalla wa'ala. Ya, dengan itu kita mendapatkan rezeki. Walaupun tak bisa antum bahasa Arab, bisa tetap antum makan. Antum bilang gini saja, tahulah orang antum mau makan. Tunjuk bendanya. Tahu. Jalla fi'ulah. Karena itulah Allah mengatakan Allahu latifun bi'ibadihi. Dialah Tuhan yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha'. Dia berikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya sedikit, ada yang rezekinya pas-pasan. Semuanya dengan kehendak Allah SWT. Dan di baliknya ada hikmah. Kalaulah semua rezeki manusia sama, hancur kehidupan. Tak akan ada manusia yang mau bekerja untuk yang lain. Kalau semuanya kaya, kalau semuanya miskin, tak akan tegak kehidupan. Apapun tak bisa. Semuanya miskin, tak akan tegak kehidupan. Subhanallah. Semuanya kaya, tak akan tegak kehidupan. Allah buat ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kaya beruang, ya, ada yang miskin papa, miskin mama. Allah ciptakan semua agar tegak kehidupan dengannya. Allahu Jalla wa'ala. Wa huwal qawiyul aziz. Dialah Tuhan yang maha kuat, Tuhan maha perkasa. Dia lembut tapi kuat, maha perkasa. Sebagian orang lembut karena tak kuat, tak perkasa, kelembutannya karena lemah.
Sebagian orang kuat tapi tak punya kelembutan, sangar, kasar. Adapun Jalla fi'ula, dia maha kuat tapi dia maha lembut, maha perkasa tapi dia maha lembut. Allah juga berfirman, Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan pemberi rezeki, Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Kalau kita tahu dia pemberi rezeki, maka tak perlu kita risau dan galau. Rezeki telah diatur. Sabar-sabar sajalah ketika rezeki belum datang. Dia yang mengaturnya dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Kita hanya mencari, berusaha, berdoa, berikhtiar. Dan tak perlu khawatir dengan rezeki kita. Dan tak perlu gara-gara rezeki hancur agama kita, kalah agama kita. Berapa banyak orang gara-gara rezeki kalah agamanya. Gara-gara cari rezeki, jangan kau sholat, tak sholat dia. Gara-gara rezeki, takut tak makan, takut tak dapat rezeki, buka jilbabmu, dia buka jilbabnya. Allahu Akbar. Padahal rezeki tadi diatur Allah SWT. Tidak dengan si fulan, dengan si alan. Selama masih ada umur, masih ada rezeki. Berapa banyak orang, iya dan billah, subhanallah, menghinakan agamanya gara-gara mencari rezeki, gara-gara mencari uang, hina agamanya. Menjadi pembantu, subhanallah, bagi orang-orang kufar, masuk ke rumah ibadahnya, membawa anak ke rumah ibadahnya, kadang-kadang masak berbagai macam daging-daging najis, masak babi, masak anjing, dan seterusnya. Jilbabnya dilepas, sholat pun tak boleh, dan seterusnya. Sabar dia untuk dunianya, hancur agamanya. La haula wa la quwata illa billah. Tapi orang yang meyakini Allah berezeki, dia perkasa, dia memiliki izzah, dia tak akan pernah mau dihinakan dirinya. Dia tahu rezekiku bukan ada padamu, rezekiku ada pada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Wala hawla lil 'abdi fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin. Tidaklah ada daya upaya seorang hamba untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Wala quwwata illa billah. Tak ada juga kekuatannya kecuali semuanya dengan Allah Jalla wa'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, mengisahkan kepada kita kisah orang yang memiliki kebun, yang begitu kaya raya dengan kebunnya, tapi sombong, lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kagum dengan kekayaan kebunnya. Berjumpalah dengan sahabatnya, ya, sahabatnya beriman, dia tidak. Dia mengatakan kepada sahabatnya, ma adzunnu an tabida hadhi abada. Aku tak yakin akan punah semua kebunku ini. Ini abadi nikmatnya. Ya. Kemudian kata Allah, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah. Malam hari dia pun tidur di rumahnya dengan tenang, tentram. Pagi hari dia lihat kebunnya sudah tak ada lagi, tinggal bersisa abu dan debu, terbakar habis semua kebunnya. Allahu Akbar. Sebelumnya dia katakan kepada sahabatnya, ya, aku tak pernah menyangka ini akan pernah hancur. Ini kekal abadi milikku selama-lamanya. Aku lebih banyak daripadamu harta, lebih banyak pengikut, lebih banyak anak-anak. Dengan sombongnya, ya, ketika dia melihat kebunnya hancur, maka dinasihati oleh sahabatnya, walaula idh dakhalta jannataka, seharusnya ketika engkau masuk kebun melihat kekayaanmu yang melimpah ruah, ya, qulta masya Allah, katakan masya Allah, bahwa ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita merasa kagum dengan apa yang Allah berikan kepada kita, berupa kekayaan, kecantikan, kepandaian, kepintaran, cepat-cepat katakan masya Allah, la quwata illa billah, untuk menghilangkan ujub. Ya, kenapa tak kau katakan masya Allah ketika kau masuk ke dalam kebunmu? La quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali karena Allah SWT. Ya, akhirnya dia menyesal. Ya, dan ini menunjukkan betapa kuatnya Allah Jalla wa'ala, yang maha berkuasa. Begitu cepat dia membalikkan segala macam bentuk kehidupan di dunia ini. Yang kaya raya langsung menjadi miskin, dia kuasa. Pejabat yang dielulukan, dipuja, disanjung, dibentangkan karpet merah kemana dia mau datang, disalami, dicium tangannya, ada yang sujud kepadanya. Ya, dalam bilangan hari
bulan, tahun, Allah balikkan dia menjadi orang paling terhina dina. Jika disebut namanya disumpah serapah, dicelah. Dahulu jika disebut namanya dipuja-puja. Allah Maha Kuasa Jalla fi'ula.